Selamat datang di channel Pasjarah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai organisasi global dan regional, materi sejarah peminatan kelas 12. Yang pertama, itu adalah organisasi global namanya Gerakan Non-Blok. Gerakan Non-Blok adalah organisasi yang tidak membela blok barat maupun blok timur, tidak membela Amerika Serikat maupun membela Uni Soviet dalam perang dingin. Jadi gerakan non-blok itu merupakan organisasi yang netral. Nah, gerakan non-blok ini bertujuan untuk menjamin kemerdekaan, kedaulatan, integritas teritorial, dan keamanan dari negara-negara non-blok. Dalam perjuangan mereka menentang imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, apartheid, Zionisme, rasisme, dan segala bentuk agresi militer, pendudukan dominasi, intervensi atau hegemoni, dan menentang segala blok politik. Kemudian GNP ini didirikan oleh 5 negara pemprakarsa. Ada Indonesia, ada India, ada Yugoslavia, ada Mesir, dan juga ada Ghana. Nah, GNP ini atau gerakan non-blok ini sampai sekarang masih ada, dan setiap beberapa tahun itu pasti menyelenggarakan yang namanya KTT atau konferensi tingkat tinggi, di mana para anggota GNP itu semuanya berkumpul untuk membicarakan masalah-masalah internasional. Oke, kemudian organisasi regional namanya ASEAN, Association Southeast Asia Nation, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, merupakan sebuah organisasi ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Organisasi ini didirikan di Bangkok oleh 5 negara. Ada Indonesia, Singapura, Filipina, Thailand, dan Malaysia melalui Deklarasi Bangkok. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara anggotanya, serta memajukan perdamaian tingkat regional. Jadi, saya ulang, ASEAN ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi, sosial, dan budaya, tidak secara militer. Nah, kemudian sampai saat ini ada negara-negara selain 5 negara itu yang sudah bergabung dengan ASEAN. Kemudian yang ketiga ada OKI. Apa itu OKI? OKI itu adalah organisasi konferensi Islam, organisasi negara-negara Islam. Latar belakangnya apa? Latar belakangnya adalah pembakaran Masjid Al-Aqsa. Siapa yang membakar? Yang membakar itu adalah Israel. Jadi Israel membakar Masjid Al-Aqsa, kemudian negara-negara Arab. Saat itu ada organisasi yang bernama Liga Arab. Nah, Liga Arab kemudian berkumpul sampai akhirnya Liga Arab menentang tindakan dari Israel yang membakar Masjid Al-Aqsa. Kemudian negara-negara Islam di dunia berkumpul dengan Liga Arab dan membentuk organisasi konferensi Islam. Nah, Indonesia masuk ke dalam organisasi konferensi Islam atau OKI ini. Nah, kemudian OKI itu menyerukan para pemimpin-pemimpin negara Arab dan umat Islam untuk bersama-sama menuntut Israel untuk bertanggung jawab atas pembakaran Masjid Al-Aqsa tersebut. Nah, untuk saat ini organisasi konferensi Islam juga masih ada. Setiap beberapa tahun itu pasti
menggelar yang namanya KTT, konferensi tingkat tinggi. Untuk membicarakan apa? Membicarakan tentang negara-negara anggota organisasi koordinasi Islam, memajukan ekonomi, sosial, budaya antar anggota. Oke. Yang keempat, itu ada organisasi masyarakat ekonomi Eropa atau MEE yang kita kenal sekarang namanya Uni Eropa. Nah, MEE merupakan organisasi regional tentang ekonomi, kerjasama ekonomi negara-negara di Eropa. Ada 6 negara pemerakarsanya. Ada Prancis, Belgia, Jerman, Italia, Belanda, dan juga Luxembourg. Nah, MEE itu didirikan di Italia. Latar belakang dari pembentukan organisasi ini adalah karena adanya kesulitan ekonomi yang dialami negara-negara Eropa pasca Perang Dunia II dan keinginan mereka untuk menaikkan kembali gengsi Eropa di dunia. Nah, maka lahirlah Euro. Euro itu mata uang yang diberlakukan di negara-negara anggota MEE. Jadi mata uangnya itu menggunakan satu mata uang, yaitu Euro yang dilakukan di Eropa. Itu tujuannya adalah untuk meningkatkan perekonomian dari negara-negara anggota. Oke. Selanjutnya yang kelima itu ada APEC. APEC itu merupakan Asia Pacific Economic Corporation. APEC adalah kerjasama ekonomi kawasan Asia Pasifik. Nah, gagasan pendirian APEC ini datang dari Perdana Menteri Australia namanya Robert Hawke pada pertemuan luar negeri negara-negara di kawasan Asia Pasifik di Canberra, Australia. Tujuan pembentukan APEC ini untuk apa? Untuk meningkatkan perdagangan dan investasi yang bebas dan terbuka di kawasan Asia Pasifik, serta meningkatkan kerjasama ekonomi menuju perdagangan dan investasi bebas di kawasan Asia Pasifik dan dunia internasional. Selanjutnya yang keenam itu ada OPEC. OPEC ini organisasi global, Organization of the Petroleum Exporting Countries. Nah, OPEC itu kerjasama antar negara-negara penghasil minyak. Nah, OPEC didirikan di Irak oleh negara-negara penghasil minyak. Ada Venezuela, ada Irak sebagai tuan rumah, ada Saudi Arabia, ada Iran, ada Kuwait. Itu 5 negara penghasil minyak yang mendirikan OPEC. Nah, tujuan dari OPEC itu untuk menegosiasikan masalah-masalah mengenai produksi, harga, dan konsekuensi minyak bumi dan bernafas di Wina, Austria. Jadi kantornya itu ada di Wina. Nah, harga minyak dunia sampai saat ini yang menentukan itu adalah OPEC. Apabila yang menentukan setiap negara masing-masing, maka nanti akan terjadi peperangan harga antar negara. Justru malah menimbulkan perang antar negara, dan itu yang dikhawatirkan oleh negara di dunia. Oleh karena itu didirikan OPEC untuk diantaranya untuk menstabilkan harga minyak dunia. Indonesia pernah masuk OPEC? Pernah. Tapi sekarang Indonesia keluar kembali. Kenapa? Karena Indonesia itu dulu penghasil minyak, sampai sekarang masih penghasil minyak, akan tetapi Indonesia saat ini untuk memenuhi minyak dalam negeri itu didatangkan dari luar negeri. Jadi kita harus mendatangkan minyak bumi dari luar negeri. Oke. Oleh karena itu Indonesia keluar dari OPEC. Nah, kemudian yang terakhir ada organisasi dialog utara atau selatan.
dialog utara dan selatan. Dialog utara dan selatan ini merupakan sebutan. Jadi dialog utara itu negara maju, dialog selatan itu merupakan negara yang berkembang. Diharapkan dari organisasi ini dapat bekerja sama antara negara maju dan negara berkembang. Negara maju dapat mendukung perekonomian negara berkembang. Nah, nantinya dari perekonomian itu dapat meningkatkan lagi ekonomi di negara berkembang. Maka lama-kelamaan negara berkembang itu akan bisa survive di dalam kondisi dunia yang semakin maju, semakin global. Nah, apabila tidak mendapatkan dukungan dari negara maju, maka negara itu lama-lama akan terpuruk, tidak bisa mandiri. Nah, itu organisasi global dan juga organisasi regional. Nah, sekian video pembahasan materi organisasi global dan regional. Tunggu video selanjutnya. Terima kasih tetap berada di channel Bahas Sejarah. Jangan lupa subscribe.